Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Wibu Nime. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Penerus Heavenly Demons, yang dimana di video kali ini Mimin akan membahas kelanjutan dari episode sebelumnya. Bagi yang baru mampir, silakan like dan klik tombol subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video ini ataupun video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Awal kisah dimulai dengan pembantaian yang sangat tragis, yang dimana Sang Mek mengira ia tidak akan pernah merasakan ketidakberdayaan lagi. Namun, kini Sang MC terduduk dengan luka di sekujur badannya, dan MC berpikir kali ini akan berbeda. Namun nyata inilah akhirnya. Sembari melihat ke arah monster tersebut, sesaat MC terlintas sebuah kenangan masa kecil, yang dimana Sang MC melihat monster tersebut dari kejauhan. Sembari berteriak mengatakan, "Mama!" Lalu MC seketika terdiam dikarenakan melihat mamanya sedang diterkam oleh monster tersebut. Yang dikatakan para bajingan itu benar. Orang yang tidak berbakat sepertiku, tidak akan pernah bisa mencapai apapun. Walaupun aku mempertaruhkan nyawaku dalam latihan, aku hanya bisa menjadi rang B, menjadi rang S. Tidak, aku bahkan tidak akan bisa mencapai rang A, ucap MC kita dalam hati. Sembari berusaha berdiri sambil memegang sebuah pedang. Tidak lama kemudian, monster tersebut mengaum. MC yang melihat hal itu kesal. Lalu ia berkata, "Tapi apa kau tahu, walaupun aku itu seorang idiot, aku tidak akan pernah menyerah. Di dalam situasi menyebalkan seperti saat ini." Sembari mengacungkan pedangnya, lalu MC menyerang dan berlari ke arah monster tersebut sembari mengatakan, "Jadi, kau tidak akan pernah bisa keluar dari sini hidup-hidup." MC mulai melancarkan serangan dengan melompat ke atas, dan mendaratkan serangan ke arah monster tersebut. Namun serangannya masih terlalu dangkal untuk menjatuhkan monster tersebut. Dan tiba-tiba, MC monster tersebut membalas serangan dari MC. Sehingga MC terhempas. Monster tersebut berteriak kesakitan dikarenakan serangan dari MC. Dan MC pun terbaring akibat hempas tersebut. Sehingga, MC tidak bisa lagi menggunakan kedua tangannya. Tapi, Sang MC sudah memberikan serangan yang cukup untuk melukainya. Lalu MC berkata, "Kalau gitu," sembari berdiri, dan MC berteriak, sembari meloncat ke atas monster tersebut. Lalu MC mendarat di atas kepala monster, dan MC mulai melancarkan serangan balik, dengan menggunakan mulutnya untuk memegang pedang. Lalu Sang MC kembali berkata, "Ini adalah serangan terakhirku." Dan terjadi pertempuran yang sangat dahsyat, antara MC melawan monster naga, dan yang dimana MC berhasil melancarkan serangan dengan menggunakan pedang. Dan akhirnya, pertempuran tersebut dimenangkan oleh MC kita satu ini. Tidak lama kemudian, hujan pun turun dengan bersamaan Sang MC tergeletak di tanah, bersama monster naga yang sudah ia kalahkan. Dan MC pun tertawa. Ya bisa juga menangis. Dan Mimin pun kurang tahu sih. Nah kita lanjut lagi. Di beberapa waktu yang lalu, yang dimana para hunter berkumpul di dekat Raid Dungeon. "Baiklah semuanya, dengarkan aku perlu memberitahukan kalian sudah melihat berita yang terkini kan?" ucap lelaki tersebut. Temannya yang mendengar hal itu menjawab, "Apa maksudmu monster humanoid? Dari yang aku dengar, mereka bisa merubah manusia menjadi mumi, dan menghisap habis semua mana yang ada pada tubuh manusia," ucap lelaki tua tersebut. Perempuan yang mendengar ucapan itu juga ikut berkata, ia mendengar insiden terbaru yang lain terjadi di Seongbukgu. Dan kawannya yang mendengar hal itu menjawab, "Benar, akan ada banyak orang yang membicarakan ini untuk sementara waktu. Jadi, semuanya harus berhati-hatilah. Terutama kau, Jin Suho. Kau harus berhati-hati." Nah ternyata guys, nama MC kita tersebut adalah Jin Suho. Jadi kita panggil aja Suho biar lebih mudah. Suho yang mendengar hal itu menjawab, "Baik." Lalu lelaki tersebut menghampiri Suho. Lalu ia kembali berkata, "Kau tidak merasa tersinggung oleh perkataanku kan? Karena kau satu-satunya hunter rang B di sini. Jadi aku hanya khawatir padamu. Dan aku dengar, kau dulunya adalah murid yang teladan." Suho yang mendengar hal itu menjawab, "Ah tidak kok." Lalu lelaki tersebut kembali berkata sembari meledek,
Jangan merendah gitu. Aku dengar kau memasuki akademi elit di negara kita, dengan nilai tertinggi. Jadi, sebuah kehormatan untuk mendapatkan seseorang sepintarnya pergi ke Dungeon bersama kita. Kalian semua setuju kan? Kawan-kawannya yang mendengar hal itu tertawa. Suho yang melihat dan mendengar hal itu pun kesal. Lalu Suho berkata dalam hati, bagaimana aku bisa jadi gini? Jin Suho, murid dengan nilai tertinggi. Awalnya, aku pikir kalau aku berbakat. Aku pikir aku bisa membalaskan dendam orang tuaku, lalu mencapai hal yang lebih banyak lagi. Tapi, tidak peduli betapa kerasnya aku berusaha, itu mustahil bagiku, dan itu seperti seseorang menggambarkan sebuah garis. N mengatakan kalau itu adalah batasanku. Setiap kali takdir mengejekku, aku menghibur diriku sendiri, dengan mengatakan kepada diriku sendiri, untuk terus berusaha lebih baik. Namun pada akhirnya, Jin Suho hanya bisa menjadi hunter rang B. Di tempat ini, aku mulai sadar lagi, kalau ini adalah batasku. Lalu kawannya bergegas dan mengatakan, oke, bersiaplah, Jin Suho, ayo bergerak. Lalu Suho mendengar, kalau orang-orang mengatakan, pintar apanya, aku harap ia tidak menjadi beban. Ucap kawannya kepada kawannya. Lalu Suho kembali mengatakan dalam hati, ini semua tidak ada artinya lagi sekarang. Kenapa aku terobsesi dengan memasuki Dungeon? Walaupun aku tahu batasku, dan aku dipandang rendah oleh orang lain. Itu mungkin karena keinginanku untuk balas dendam, dan sikap keras kepalaku yang menolak untuk menerima batasku sendiri. Lalu teman-temannya bersiap untuk masuk ke dalam Raid Dungeon. Lalu Suho juga ikut masuk ke dalam Dungeon tersebut, sembari mengatakan, aku sudah tidak peduli, walaupun dipanggil keras kepala sekalipun. Dan Dungeon tersebut bernama Mutated Gate. Namun di saat Suho masuk, Suho mendengar sebuah teriakan. Lalu Suho menyaksikan pembantaian di dalam Dungeon tersebut. Tolong aku, ucap seseorang tersebut. Sebuah bencana yang hanya mempunyai kemungkinan 0,002% untuk terjadi. Suho pun menyaksikan lelaki tersebut minta tolong dan berkata, tolong aku. Lalu lelaki tersebut dimakan oleh monster tersebut. Namun Suho melihat mayat lelaki, yang dimana mayat tersebut yang telah meledek Suho sebelum memasuki Dungeon. Tolong aku, ucap teriakan seseorang. Suho yang mendengar hal itu pun terkejut. Lalu Suho berkata dalam hati, ini juga bencana yang mengambil nyawa ibuku 10 tahun yang lalu. Apakah itu alasannya kenapa aku tidak mau kalau dari makhluk tersebut? Suho mulai mengambil sebuah pedang. Lalu Suho kembali berkata, majulah bajingan. Tidak lama kemudian, hujan pun turun dengan bersamaan yang dimana Suho tergeletak di tanah, bersama monster naga yang sudah ia kalahkan. Dan Suho pun tertawa, ya bisa juga menangis. Dan Mimin pun kurang tahu sih. Nah kita lanjut lagi. Setelah itu, Suho menoleh sembari mengatakan, apa yang selama ini ia lakukan, ini tidak akan mengembalikan ayah dan ibuku. Jadi kenapa aku tidak menginginkan ini. Kalau saja aku lebih kuat, ucap Suho sembari menahan kesakitan. Namun tiba-tiba, tubuh Suho diselimuti aura hijau kegelapan. Ya macam aura kematian sih menurut Mimin. Nah, lalu seseorang berkata, apa orang ini benar-benar keturunanku? Aku tidak puas dengan ini. Tapi, tidak ada yang bisa aku lakukan mengenai itu. Namun tiba-tiba, Suho tersadar, dan segera bangun. Lalu Suho pun kebingungan. Lalu ia berkata, di mana aku? Apakah aku sudah mati? Seseorang yang mendengar hal itu menjawab, belum. Suho yang mendengar suara tersebut, segera menoleh dan terkejut. Lalu Suho berkata dalam hati, pakaian kuno. Lalu Suho kembali berkata, si siapa kau? Mendengar perkataan Suho tersebut, lelaki kuno tersebut menjawab, melihat betapa kurang ajarnya dirimu. Sepertinya kau kehilangan ingatanmu tentang diriku. Hei kau yang di sana, apa kau tidak tahu siapa aku? Suho yang mendengar hal itu menghiraukannya. Lalu Suho kembali mengatakan, jawab saja pertanyaanku, siapa? Namun saat ia mau lanjut perkataannya, lelaki kuno tersebut mengangkat dagu Suho. Lalu lelaki kuno tersebut mengatakan, aku adalah Heavenly Demon, dan kau adalah satu-satunya keturunanku.
Mendengar hal itu, membuat Suho terkejut, lalu mengatakan apa? Heavenly Demon, diketahui oleh semua orang yang menyukai kebudayaan. Sebuah karakter yang berada di atas langit, yang pantas dipanggil sebagai makhluk yang terkuat. Tentu saja, aku hanya mengira dirinya sebagai karakter fiksional, yang hanya muncul di novel. Dan apakah Heavenly Demon yang itu sungguh ada? Dan dia adalah leluhurnyaku. Mendengar pikiran dari Suho, leluhurnya tersebut mengatakan, tentu saja, ini pasti sulit untuk dipercaya. Sepertinya di duniamu, Murim dan diriku diturunkan sebagai mitos. Namun, ini adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Aku adalah leluhurnyamu, dan kau adalah keturunan langsung dariku. Mendengar hal itu, membuat Suho terkejut. Lalu Suho bertanya dan berkata, apa kau membaca pikiranku? Lalu leluhurnya yang mendengar hal itu kembali menjawab, itu semudah menjentikkan jari bagiku. Suho yang melihat leluhurnya tersebut kembali bertanya dalam hati, aura yang sangat jahat, ini sulit untuk dipercaya. Tapi, sebanyak apapun aku berpikir, ini tidak sama seperti sebuah spell atau magic. Setelah itu, Suho kembali bertanya kepada leluhurnya tersebut, kenapa kau membawaku ke sini? Mendengar pertanyaan tersebut, leluhurnya pun menjawab, aku membawamu ke sini. Sungguh konyol sekali. Apa gunanya membawa gumpalan daging tidak berguna sepertimu? Ketahuilah tempatmu. Kau adalah makhluk rendah yang menyedihkan. Suho yang mendengar perkataan dari leluhurnya tersebut terkejut. Lalu Suho kembali berkata, kalau gitu. Lalu di tengah pembicaraan, leluhurnya memotong pembicaraan, dan mengatakan dengan ekspresi murka, bahwa aku kesini untuk mencari demon yang lainnya. Satu-satunya sainganku. Dan orang yang sangat menyebalkan. Sang Blood Demon. Kalau bukan karenanya, aku tidak akan berada di posisi yang menyedihkan ini. Lalu leluhur menghela napas, sembari kembali mengatakan, walaupun aku menolak takdir, dan mengubahku menjadi spirit, tentu saja ini menyusahkan, tapi bahkan untukku seorang, akan sulit untuk menguasai dunia ini, dan mencari Blood Demon tanpa tubuh. Nah maksud dari leluhurnya tersebut adalah, leluhurnya tersebut sudah mati, dan berubah menjadi spirit, yang artinya ia menjadi arwah, dan tidak memiliki tubuh fisik. Nah kita lanjut lagi ke pembahasannya. Tiba-tiba leluhurnya tersebut memikirkan sebuah ide, ya atau mendapat ide. Lalu leluhur berkata, benar juga, itu benar, itu bisa bekerja. Suho yang mendengar dan melihat hal itu seketika bingung. Lalu Suho bertanya dan berkata, apa yang sedang kau bicarakan? Mendengar perkataan dari Suho, leluhurnya tersebut berjalan mendekati Suho sembari berkata, kau, sebagai keturunanku, kau pasti punya tubuh yang entah bagaimana pasti berguna. Lalu leluhur tersebut memegang pundak Suho sembari mengatakan, jadi berikan padaku. Suho yang mendengar perkataan leluhur tersebut semakin terkejut. Lalu Suho berkata, apa, anggap saja ini sebuah kehormatan. Karena aku akan kembali ke dalam dunia ini. Dengan tubuh rendahanmu. Nah di sini leluhurnya tersebut ingin mengambil alih tubuh Suho. Ya nurut mimin sih gitu. Mendengar hal itu Suho pun semakin terkejut. Lalu Suho menepis tangan leluhurnya tersebut, dan segera menjauh sembari mengatakan, apa-apaan, kenapa juga memberikan tubuhku kepada orang sepertimu? Tiba-tiba, Suho merasakan ketakutan, dikarenakan leluhurnya tersebut mengeluarkan niat membunuhnya, atau juga bisa disebut aura penindasan. Lalu leluhur tersebut berkata, beraninya kau melupakan tempatmu. Kau tidak ada pilihan lain dalam hal ini. Namun, leluhurnya tersebut kaget, dikarenakan Suho berhasil menahan dari aura penindasan. Lalu leluhur tersebut berkata dalam hati, apa, doa bisa menahan seni bela diriku? Nah ternyata guys, mimin salah. Rupanya itu bukan aura penindasan atau niat membunuh. Melainkan seni bela diri dari leluhurnya tersebut. Lalu Suho melihat kedua tangannya sembari mengatakan dalam hati, energi yang kuat dan mengerikan ini, rasanya seperti ingin menembus masuk melalui tanganku. Tapi, entah kenapa, aku tidak merasa terancam. Tapi, aku tidak tahu apa yang terjadi. Lalu Suho kembali berkata, sepertinya kau sedikit agak terganggu. Karena ini semua tidak berjalan sesuai rencanamu ya. Leluhurnya yang mendengar dan melihat hal itu berkata,
Ho, lalu seketika Lelehur teringat sesuatu kenangan yang buram, yang dimana perempuan tersebut mengatakan, "Berjanjilah kepadaku, kalau kau tidak akan pernah menyakiti mereka yang sedarah denganmu. Aku akan melindungimu, apapun yang terjadi." Setelah itu, Lelehur tersebut kembali berkata dalam hati, "Ingatan ini lagi." Lalu Lelehur tersebut bertanya kepada Suho, "Siapa namamu?" Suho yang mendengar hal itu menjawab, "Suho, Jin Suho." Mendengar hal itu, Lelehur tersebut pun tersenyum, lalu berkata, "Baiklah Jin Suho, kau memang arogan, tapi aku akan memberikanmu kesempatan seumur hidup." Mendengar hal itu, Suho kembali berkata dengan tegas, bahwa ia tidak butuh apapun itu. Tiba-tiba, leluhurnya kembali berkata, Kau kehilangan keluargamu kan? Itu semua karena betapa lemahnya dirimu." Mendengar hal itu membuat Suho terdiam. Lalu Lelehur kembali berkata sembari menunjuk, "Kau pasti terus memutar kata-kata ini di pikiranmu. Apa semuanya akan hidup? Kalau saja aku lebih kuat, dan aku pastinya bisa melindungi mereka. Tapi, itu semua di masa lalu. Kau pastinya juga tahu, kalau itu adalah pemikiran naif, dan mereka tidak akan pernah kembali." Suho yang mendengar hal itu semakin kesal. Lalu Suho berkata, "Berhentilah membaca pikiranku sesuka hatimu. Akan kubunuh kau." Namun, Lelehurnya yang mendengar hal itu bukannya merasa takut, melainkan ia tertawa dengan terbahak-bahak. Lalu Lelehur kembali berkata, "Itu benar, amarah, balas dendam, manusia rendahan yang menyedihkan, yang tidak bisa melewati batasannya, terbawa oleh emosi sampah miliknya itu. Dan kau tidak ada bedanya." Mendengar hal itu membuat Suho semakin menyedihkan. Lalu Lelehurnya kembali meledeknya dan berkata, "Kau sudah mencoba, tapi kau akan sadar, kalau hanya segitulah batasan yang kau miliki." Mendengar hal itu membuat Suho semakin kesal. Lalu Suho berteriak mengatakan, "Diam." Lalu Lelehur kembali berkata dengan serius, "Aku langsung saja ke intinya. Aku bisa membantumu melewati batasanmu." Mendengar hal itu membuat Suho terkejut dan penasaran. "Aku akan langsung saja, dan bilang ini kepadamu. Metode yang diajarkan oleh Hunter dunia ini tidak cocok untukmu, karena kau adalah keturunanku." Nah guys, maksud dari leluhurnya Suho adalah, Suho merupakan keturunan dari leluhurnya Heaven Demon, yang dimana leluhurnya merupakan seniman bela diri terkuat, dan metode Hunter tersebut tidak cocok untuk Suho, yang merupakan keturunan leluhurnya tersebut, sehingga Suho hanya bisa mencapai rang B saja. Nah itu cuman asumsi dari Mimin saja sih. Yaudah kita lanjut aja lagi ceritanya. Kau membutuhkan seni bela diri. Seni bela diri terkuat yang ada di Murim. Seni bela diriku, yaitu seni bela diri Heavenly Demon, ucap leluhurnya tersebut. Suho yang mendengar hal itu berkata, Aku bisa menjadi lebih kuat." Lalu Lelehur kembali berkata, "Benar, sebagai salah satu seni bela diri terkuat di Murim, bahkan manusia sampah sekalipun bisa menjadi lebih kuat, dan untuk seseorang yang sedarah denganku, itu tidak akan sulit bagimu. Jadi, kau menurut saja, dan berikan tubuhmu." Suho yang mendengar hal itu sedikit terkejut lalu ia berkata dalam hati, "Aku bisa menjadi lebih kuat." Lalu ia mengingat sebuah kenangan seseorang perempuan minta tolong. Ya, mungkin itu bisa jadi mamanya. Nah setelah itu, Suho mengatakan tidak, "Walaupun gitu, aku tidak akan memberikan tubuhku." Leluhurnya yang mendengar hal itu menghela napas, sembari mengatakan, "Dasar bodoh, kau bertingkah seperti itu, padahal niatanmu berbeda dari tingkahmu. Baiklah, aku akan memberikan sebuah trial." Suho yang mendengar hal itu bertanya, trial?" Lalu Lelehurnya menjelaskan dan berkata, "Lewatin percobaan ini, dan aku akan mengajarimu teknik kultivasi dan energi dalam. Tapi kalau kau gagal, aku akan mengambil alih tubuhmu. Ini bukan tawaran yang buruk kan? Bagaimana?" Punya teman-teman, bagi kalian yang tidak tahu, apa itu trial? Trial bisa juga disebut percobaan, atau masa coba, ya macam kayak skin trial Roger di Mel. Jadinya skin percobaan Mel. Entar, apa hubungannya ama Mel anjir? Ya udahlah, daripada melenceng ke yang lainnya, lebih bagus kita lanjut aja lagi ceritanya. Suho yang mendengar hal itu sedikit terkejut lalu berkata,
Ini. Lalu Suho kembali berkata dalam hati, aku seharusnya menolak tawaran ini. Karena aku tidak tahu, apa yang akan terjadi saat trialnya dimulai. Tapi, bagaimana kalau ini adalah sebuah kesempatan? Kalau ini adalah kesempatan terakhir yang diberikan kepadaku, apa aku bisa yakin kalau aku tidak akan menyesalinya? Setelah Suho berpikir dalam hati, Suho kembali berkata dan bertanya, bahwa kau akan menepati janjimu kan? Mendengar hal itu, leluhur tersebut menjawab dan berkata, bahwa ia berjanji dalam namanya. Dan apakah kau berpikir aku, yang sudah melampaui akan kematian, akan membanggakan energi dalam seperti ini? Setelah mendengar semua perkataan dari leluhurnya, Suho pun menyetujui dan kembali berkata, baiklah, apa trialnya? Ambil satu langkah menjauh dari keputusasaan milikmu, dan berdiri di depanku, ucap leluhurnya sembari menjentikan jarinya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba, Suho berpindah tempat, dan berada di lingkungan yang benar-benar berbeda. Lalu Suho berkata, di mana ini? Tiba-tiba, Suho mendengar suara seseorang perempuan dan anak kecil, yang dimana anak kecil itu berkata, Mama. Perempuan itu yang mendengar hal itu menjawab, Suho sayang, sembari berlinang air mata, kamu harus sembunyi di sini ya. Nanti akan ada yang mencari kamu. Jadi, sampai saat itu aja, oke. Dan ternyata, sok-sok perempuan dan anak kecil tersebut, adalah mamanya dan Suho waktu kecil. Suho yang mendengar hal itu tiba-tiba merasa tertekan. Sembari mendengar perkataan yang mengatakan, Mama jangan tinggalkan aku. Langsung simak saja videonya. Mama, ucap Suho. Mamanya yang mendengar perkataan tersebut, memberi isyarat bahwa Suho harus diam. Dan mamanya pergi meninggalkan Suho. Melihat mamanya pergi, Suho pun menangis dan berteriak mengatakan, Mama, jangan pergi, Mama. Di saat bersamaan, Suho melihat dirinya dan mamanya terbunuh dengan mengenaskan. Dan melihat mamanya dimakan seekor monster. Bakal lebih baik, jika aku mati bersamanya, ucap Suho dalam hati. Lalu Suho melihat mamanya meminta tolong. Suho yang melihat hal itu ketakutan, dan berlari menjauh, karena jika aku mati bersamanya waktu itu, maka aku tidak perlu merasakan gitu menderita. Karena jika gitu, aku tidak perlu kecewa, dengan fakta bahwa aku sangat tidak berdaya, dan lemah, ucap Jin Suho. Lalu seseorang mengatakan, Jin Suho, kukira dia performanya bagus di awal, tapi, peringkat dia menurun terus. Ya, itu karena dia sudah mencapai batasnya. Sejujurnya menjadi hunter itu hanyalah tentang harus berbakat, bukan? Bakat dari lahir kita. Tanpa bakat, kita bukanlah apa-apa, dan ku dengar dia tidak mau berusaha keras. Meskipun dia itu payah. Kalau aku jadi dia, aku sudah berhenti sejak lama. Bukankah hebat, dia tetap bisa bertahan berada di industri meskipun dia tidak sangat berbakat. Ya, kurasa dia yakin terhadap satu hal. Suho yang mendengar hal itu pun kesal. Lalu Suho berteriak mengatakan dalam hati, hentikan, kalian tahu apa tentang aku? Aku habiskan hidupkan untuk berlatih. Dan dengan gitulah, aku bisa dengan susah payah mencapai di mana aku berada sekarang. Kalian tidak tahu sama sekali bagaimana perasaanku. Di saat bersamaan, ada sosok monster di belakang Suho. Sosok monster tersebut berteriak. Suho yang mendengar hal itu seketika terkejut. Lalu ada sosok mayat perempuan. Suho yang melihat hal itu terdiam. Ya, itu dia. Percayakan hatimu pada kemarahan. Jika kau memiliki kekuatanku, maka kau bisa mengalahkan semua sampah di depanmu itu. Ucap leluhurnya tersebut. Namun tiba-tiba, muncul sok-sok perempuan dan berbisik, dan mengatakan, apa kau akan membiarkan hal yang sama terjadi lagi? Suho yang mendengar hal itu seketika terdiam dengan tampang menyedihkan. Suho, kenapa kamu membiarkan ibu kamu mati? Apa melarikan diri seperti pecundang itu hal terbaik yang bisa kamu lakukan? Ucap ibunya Suho terhadap Suho sembari menangis. Suho, kemarilah, di sini sangat dingin, putraku, sembari merentang tangannya untuk menyambut Suho. Suho yang melihat dan mendengar hal itu masih terdiam karena sok berat. Lalu leluhurnya kembali berkata kepada Suho, kepada kamu ragu-ragu, kesanalah cepat, bukankah itu ibumu yang selama ini sangat kamu temui?
Jangan bilang kamu akan meninggalkannya lagi untuk kedua kalinya. Sekarang, sana." Namun Suho seketika diam, lalu Suho mengatakan, "Tidak." Leluhurnya yang mendengar hal itu terkejut sembari mengatakan, "Apa?" Lalu Suho menggenggam pedang dan menghunuskan pedangnya. Mamanya yang terkena hunusan pedang dari Suho merasakan kesakitan. Lalu Suho kembali mengatakan, "Caramu itu salah. Ibuku takkan pernah menyalahkan aku." Lalu, Suho mengingat lagi kejadian di masa lalu, yang dimana Suho berteriak mengatakan, "Mama!" Namun, mamanya menyuruh Suho untuk pergi meninggalkannya. Lalu mamanya kembali mengatakan, "Suho, kamu harus tetap hidup." Dan Suho kembali mengatakan, bahwa mamanya bukan orang seperti itu. Dan tidak lama kemudian, ilusi yang dibuat leluhurnya pun hancur. Dan Suho kembali mengatakan, "Hei kau, memainkan perasaan orang adalah hal yang kejam. Apa kau tahu? Jadi, apa aku menang?" Ucap Suho dengan tegas. Leluhurnya yang mendengar dan melihat hal itu pun kesal. Lalu ia mengatakan dalam hati, "Bagaimana ini bisa terjadi? Dia seharusnya lemah." Tapi, aura di sekitarnya tiba-tiba berubah. Menarik. Lalu leluhurnya kembali mengatakan, "Baiklah kalau gitu, kuakui kau telah lulus ujiannya." Lalu, Suho kembali bertanya dan mengatakan, "Kalau gitu katakan padaku, kau bilang kau tahu dari mana? Kalau aku bisa menjadi lebih kuat." Mendengar hal itu, leluhurnya kembali mengatakan, "Kenapa kau terburu-buru? Mentransfer energi dalam itu ada prosesnya." Suho yang mendengar hal itu senang dan kaget, sembari mengatakan, "Itu berarti..." Namun tiba-tiba, leluhurnya memotong pembicaraan dan mengatakan, bahwa dirinya tidak akan mengambil alih tubuh milik Suho. "Setidaknya untuk saat ini, aku tidak akan mengambilnya darimu. Kecuali kau menemuiku duluan." Suho yang mendengar hal itu berpikir dan mengatakan dalam hati, apakah aku bisa mempercayainya? Tapi setidaknya, kekuatan dia itu nyata. Jika aku tidak gundah, maka dia tidak akan bisa melakukan apa-apa juga. Jika tidak gitu, maka dia dari tadi sudah merebut tubuhku secara paksa. Setelah Suho berpikir, Suho kembali mengatakan, bahwa Suho setuju, jika itu syaratnya. Tapi, jika kau berani melakukan sesuatu yang bodoh, maka aku akan menyingkirkanmu. Ingat itu. Leluhurnya yang mendengar hal itu tersenyum. Lalu leluhur mengatakan, "Bagus, keturunanku. Kalau gitu, mari kita lihat, seberapa lama kau bisa bertahan." Sembari mentransfer energi demonik, tidak lama kemudian, Suho pun kebingungan, dikarenakan tubuh dan tangannya diselimuti energi warna hijau. Lalu Suho mengatakan, "Apa ini?" Lalu leluhurnya kembali mengatakan, bahwa kau seharusnya merasa terhormat, karena kau bisa melayaniku. Dan, tiba-tiba Suho terkejut, dikarenakan munculnya cahaya putih bersamaan dengan sebuah pedang. Suho yang melihat hal itu segera mengelak. Suho yang melihat hal itu terkejut. Dan tiba-tiba, leluhurnya kembali muncul sembari mengatakan, "Kali ini aku akan buat pengecualian, dan meminjamkanmu kekuatanku. Pertama-tama, aku ingin kau lawan hama-hama kultut Blood ini." Musuhnya yang melihat Suho pun bersiap-siap untuk menyerang Suho. Di sisi lain, leluhurnya tersebut menyuruh Suho untuk menebas musuhnya. Suho yang mendengar hal itu pun ketakutan, sembari mengatakan, "Apa?" Setelah mendengar perintah dari leluhurnya, Suho mengangkat pedangnya dan menebas musuhnya. Musuhnya yang melihat sekutunya mati dengan sekali tebasan pun terkejut. Dan tiba-tiba, sistem pun muncul, dan mengatakan bahwa Anda telah menyerap roh sang Heavenly Demons. Tubuh Anda telah berevolusi ke level selanjutnya. Lalu leluhurnya kembali mengatakan, "Kekuatanku itu bagaimana menurutmu?" Suho yang melihat dan merasakannya pun terkejut. Lalu Suho mengatakan, "Apa-apaan ini?" Tidak lama kemudian sistem kembali memberitahukan, tubuh Anda telah berevolusi ke level selanjutnya. Anda telah memperoleh skill tree baru. Anda telah memperoleh sebagian dari Heavenly Demon Divine Art. Lalu sekelompok kultus Blood menyerang bersama-sama. Suho yang melihat hal itu segera membantai sekelompok kultus Blood tersebut. Sembari menyerang, Suho berkata dalam hati, "Tidak bisa dipercaya, inikah kekuatan sang Heavenly Demons?" Leluhurnya yang mendengar pikiran dari Suho kembali muncul, dan kembali mengatakan, "Ya, tapi itu hanya setetes kecil saja.
Semakin kau menerima aku, setetes kecil itu akan tumbuh membesar dan melahap semuanya. Mendengar hal itu, Suho kembali mengatakan, apakah kau pikir, aku akan termakan omonganmu? Setelah itu, Suho kembali mengatakan dalam hati, aku harus fokus, aku harus melawan musuh yang ada di depanku untuk sekarang. Sembari melihat sistem tersebut, sistem kembali muncul dan mengatakan, Anda telah menggunakan skill Ice Sphere level B. Tidak lama kemudian setelah pemberitahuan tersebut, sekelompok kultus Blowot tersebut mati, dikarenakan Suho menggunakan skill tersebut. Lalu Suho melanjutkannya dengan menggunakan tebasan pedangnya. Lalu Suho kembali menggunakan skill tersebut, dan sistem kembali muncul dan mengatakan, Anda telah menggunakan skill Frozen level B. Anda telah menggunakan skill Ice Sphere level B. Setelah sekelompok kultus Blowot terperangkap, Suho langsung berlari dan meloncat ke arah sekelompok kultus Blowot tersebut, dan segera mengakhirinya dengan satu gerakan. Di sisi lain, leluhurnya yang melihat hal itu kembali mengatakan, kemampuanmu untuk berkonsentrasi itu tidak terlalu buruk. Lalu leluhurnya kembali berpikir dalam hati, ketika aku mengambil alih tubuhnya, maka aku mungkin bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang bagus. Namun, jumlah sebanyak itu, memang terlalu banyak untuk dihadapi seorang Grandhorn. Setelah leluhurnya berpikir, leluhurnya kembali mengatakan kepada Suho, aku tidak bisa membiarkanmu mati di sini. Jadi aku akan membantumu sedikit. Suho yang mendengar hal itu langsung mengatakan, bahwa aku tidak butuh bantuanmu. Namun leluhurnya kembali mengatakan, lepaskan pedangnya. Tidak lama kemudian, pedang yang Suho pegang tiba-tiba terlepas dan jatuh. Lalu Suho terkejut dan berkata, apa yang sedang kau lakukan? Lalu Suho kembali berpikir dan mengatakan dalam hati, aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Ini berbahaya. Sembari melihat ke arah sekelompok kultus Blowot yang sedang menyerang Suho secara bersamaan, tiba-tiba muncul cahaya hijau, dan leluhurnya kembali mengatakan, semua yang ada di dunia murim tergantung pada langkahku. Dan secara bersamaan tubuh Suho terselimuti cahaya hijau. Ya mungkin kayak terjerat gitu sih. Dan muka Suho tiba-tiba terselimuti cahaya hijau. Heavenly Demons Divine Art, teknik pertama. Secara bersamaan langkah pertama Suho, Heavenly Demons 3D of Domination. Sehingga sekelompok kultus Blowot tersebut mati seketika. Heavenly Demons Divine Art, teknik pertama. Secara bersamaan langkah pertama Suho, Heavenly Demons 3D of Domination. Sehingga sekelompok kultus Blowot tersebut terkena serangan energi demon. Tidak lama kemudian, Suho tersadar. Lalu Suho mengatakan, ini, apa aku sungguh yang melakukan ini? Mendengar hal itu, leluhurnya mengatakan, ini bukanlah sesuatu yang bisa kau lakukan dengan kekuatanmu. Dasar bajingan yang tidak berguna. Suho yang mendengar hal itu kebingungan. Lalu Suho kembali mengatakan, kalau gitu. Namun tiba-tiba, Suho terjatuh ke lantai. Ya bisa juga di tanah. Lalu Suho bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi, dan tenaga di dalam tubuhku. Leluhurnya yang mendengar hal itu menjawab, seperti yang kuharapkan. Suho yang mendengar hal itu pun kesal. Lalu Suho berkata, jangan-jangan kau, tidak mungkin. Apa aku dibodohi? Dan Suho jatuh pingsan lagi. Setelah Suho jatuh pingsan, terdengar suara pemberitahuan sistem yang mengatakan, Anda telah memburu 124 Blowot Ghost. Anda telah memeras energi dalamnya Blowot Ghost. Profisiensi Heavenly Demon Divine Art telah meningkat. Tidak lama kemudian, Suho pun terbangun dari pingsannya. Leluhurnya yang melihat hal itu mengatakan, yang benar deh, akhirnya kau terbangun. Mendengar hal itu Suho bertanya, bukannya kau mau mengambil alih tubuhku? Tentu saja, apa kau memandangku sebagai sampah yang berdusta? Ucap leluhurnya kepada Suho. Suho yang mendengar hal itu menjawab, tentu saja. Leluhurnya yang mendengar hal itu kembali menjawab, kau brengsek juga ya. Nah, setelah itu, Suho melihat kedua tangannya sembari mengatakan, setidaknya dia berwaspada, entah itu hal yang bagus atau buruk. Lalu Suho mulai bertanya dan mengatakan, hei, alasan mengapa aku bisa menggunakan itu? Apa ada hubungannya dengan kau yang mengambil alih tubuhku sebentar? Nah di sini maksud dari Suho adalah, mengapa Suho bisa menggunakan energi Heavenly Demon?
Ya seperti skill-skill milik leluhurnya, atau lebih tepatnya seni bela diri. Mendengar hal itu, leluhurnya menjawab, "Kalau ku bilang iya, apa yang akan kau lakukan? Apa kau ingin memberikan aku tubuhmu?" "Tentu saja tidak," ucap Suho kepada leluhurnya. Lalu leluhurnya bertanya kepada Suho tentang kekuatannya tersebut. Mendengar hal itu, Suho kembali menjawab, "Ya, aku tidak mau mengakuinya. Tapi itu benar-benar luar biasa. Dan itu hal yang paling menakjubkan yang pernah kulihat." Mendengar hal itu, leluhurnya kembali mengatakan, kalau itu bahkan belum setengah kekuatan dari miliknya, yaitu Heavenly Demon Divine Art, dan mereka memanggilku sebagai sang penguasa. Mendengar hal itu, Suho mengatakan, kalau dia ingin membalaskan dendam orang tuanya. Karena itu, untuk melakukannya, Suho memerlukan kekuatan milik leluhurnya. Dan untuk melakukan itu, Suho perlu membunuh para Blood Demon, dan mengambil energi dalam mereka. Leluhurnya yang mendengar perkataan dari Suho menjawab, "Iya, dan jika kau paham, maka itu bagus. Jika kau nurut saja dan menyerahkan tubuh miliknya." Suho melepaskan infusnya dari tubuh sembari mengatakan, "Lucu sekali, dan mimpi sana. Karena itu, akulah yang akan menggunakan kekuatanmu. Kurasa memang akan cukup menghibur, untuk melihat keturunanku yang membosankan ini berjuang. Baiklah, jika kau bisa, maka cobalah," ucap leluhurnya kepada Suho. Setelah itu, Suho membuka jendela, lalu Suho melihat keluar jendela sembari mengatakan dalam hati, "Aku tahu akan segera mati. Tapi aku tidak akan menyerah terhadap balas dendamku. Karena aku tahu, aku bisa menjadi lebih kuat lagi. Hidupku akan berubah sekarang." Lalu Suho mengatakan kepada diri sendiri bahwa ia tidak akan menyerah. Di sisi lain, seseorang perempuan datang, sembari mengatakan, "Ku dengar kamu hampir tewas." Suho yang melihat sosok tersebut terkejut lalu mengatakan, "Kamu?" Lalu perempuan tersebut kembali mengatakan, bahwa Suho tampak lebih baik dari yang ia kira. Dan di sisi lain, di sebuah perusahaan, yang dimana seseorang mengatakan, "Ketua tim manajemen memanggil, mereka meminta Anda untuk memeriksa laporan Mutated Gate." Nah, pria tersebut yang mendengar hal itu menjawab, nanti dirinya akan memeriksanya. Jadi suruh mereka kirimkan ke emailku. Lalu seseorang juga ikut mengatakan, "Ketua tim, mereka terus meminta untuk wawancara mengenai monster baru, yang baru ini muncul." Pria tersebut yang mendengar hal itu kembali menjawab, "Mohon maaf, masalah ini tidak di bawah kuasa hukum departemen kami. Tolong serahkan semua bahan-bahan yang terkait. Kita akan mengambil jalan dengan menghentikan semua liputan." "Baik, saya akan siapkan itu." Lalu pria itu melihat ke arah tablet tersebut sembari mengatakan, "Astaga, tidak ada medan perang yang lebih riuh daripada ini." Jadi, kata para atasan, apa yang akan mereka lakukan? Ini sudah ke-8 kalinya insiden monster yang menyerupai manusia, dan mereka menyerap mana dari para hunter tersebut. Ditambah, sebuah Mutated Gate telah muncul. Berita pagi hari besok akan sangat menghibur. Ah sial, ya tapi kan mereka masih belum gitu tahu. Mendengar perkataan dari ketua tim, pria tersebut kembali mengatakan, iya juga, mereka bahkan tidak tahu, sesuatu seseram itu, akan muncul di dalam gate. Ketua tim yang mendengar hal itu menghela napas. Lalu ketua tim kembali mengatakan, bajingan-bajingan dari tim manajemen tidak ada melakukan yang benar. Ah sial, memangnya gate yang bermutasi itu bahkan masuk akal. Ya kan? Oh iya, apa kau sudah dengar tentang seseorang yang selamat dari Mutated Gate tersebut? Ucap manajer tersebut. Ketua tim yang mendengar hal itu terkejut. Lalu ketua tim bertanya dan mengatakan, apakah ada seseorang yang selamat? Pria itu yang mendengar ucapan ketua tim kembali mengatakan, iya, cuman satu orang yang hidup, yaitu seseorang yang kita kenal. Kau ingatkan, seseorang yang bernama Jin Suho. Ketua tim yang mendengar hal itu terkejut sembari mengatakan, apa? Lalu ketua tim mengingat kejadian tahun lalu, yang dimana Suho mengalahkan ketua tim, dan menjadi pemenang sebagai grup D. Jin Suho, yang melampaui Cha Sion, dan menjadi murid peringkat teratas di akademi. Jin Suho, pria tersebut kembali mengatakan, bahwa dirinya sangat terkejut. Sejujurnya aku tidak bisa berkata-kata. Aku juga mengira dia mungkin memiliki sesuatu
Ketua tim yang mendengar hal itu bertanya dan mengatakan, lagi pula, bajingan itu punya apa? Dia mungkin hanya beruntung. Jadi berhenti memikirkan hal tak berguna, dan kerjakan saja tugasmu sana. Performa departemenmu sangat buruk akhir-akhir ini. Jadi perbaikilah. Hawi Seok. Oh ya guys, ternyata, lelaki tersebut namanya adalah Hawi Seok. Nah, Hawi Seok yang mendengar hal itu kesal. Lalu Hawi Seok pergi, sembari mengatakan, ah sial, kau dan kepribadianmu yang sialan itu. Iya, astaga, sudah lama semenjak kita lulus. Tapi kau masih sama saja berbicara sampah. Kalau Jin Suho disebutkan. Setelah Hawi Seok pergi, ketua tim mengingat lagi kejadian tersebut, yang dimana ketua tim terjatuh dan dikalahkan di pertandingan. Dan Suho memandang rendah terhadap ketua tim tersebut. Lalu ketua tim kembali mengatakan, brengsek itu, jadi dia masih ngerait Dungeon. Di sisi lain, yang dimana Suho berada, Suho yang melihat perempuan tersebut mengatakan, Cha Sion. Sion yang mendengar hal itu mengatakan sembari memegang sebuah kotak minuman. Tampaknya kau masih mengingat namaku. Suho yang mendengar hal itu mengatakan, bahwa tidak ada yang ingin Suho katakan. Jadi pulanglah. Namun Sion yang mendengar hal itu kembali mengatakan, maaf, tapi aku ada, yaitu tentang nasihatku. Kenapa kamu tidak mendengarkannya? Aku menyuruhmu untuk berhenti menjadi hunter. Karena kamu tidak memiliki kemampuan untuk menjadikan hunter. Harus berapa kali aku mengatakan kepadamu, agar kau bisa paham, dan aku hanya mengatakan fakta. Namun Suho mengabaikan semua perkataannya dan kembali mengatakan, terserahlah. Enyahlah sana, apa kamu baru akan sadar, kalau kamu dengan bodohnya hampir sekarat, dan hampir mati seperti waktu itu. Namun tiba-tiba, Suho memotong pembicaraan dan mengatakan, pergilah, dan Suho kembali memandang rendah kepada Sion. Sion yang melihat hal itu tersipu malu. Lalu Sion segera berdiri sembari mengatakan, oke baiklah, aku akan pergi, seperti maumu, dan Sion beranjak pergi meninggalkan Suho. Di sisi lain, leluhurnya yang melihat hal itu mengatakan, ada apa? Siapa gadis yang garang itu? Suho yang mendengar hal itu mengabaikan dan menyuruh diam. Leluhurnya yang mendengar hal itu kembali mengatakan, kau dan mulutmu itu. Setelah Sion meninggal rumah sakit, Sion segera masuk ke mobil. Supirnya yang melihat hal itu bertanya dan mengatakan, apa? Pembicaraan Anda berjalan dengan lancar? Sion yang mendengar hal itu menjawab, tidak juga, bukankah lebih baik Anda jujur saja, dan beritahu dia bahwa Anda khawatir, dan dia bukan orang yang mudah berubah. Meskipun gitu, ucap supirnya kepada Sion. Sion yang mendengar hal itu kembali mengatakan, janganlah khawatir, ayo katamu Right Dungeon berikutnya saat fajar nanti. Benar, saya mulai menyetir saat ini. Dan di sisi lain, yang dimana Suho sedang bermeditasi aura. Setelah itu, Suho mulai membuka mata sembari mengatakan, selesai, dan secara bersamaan, munculnya pemberitahuan sistem yang mengatakan, Anda telah memperoleh teknik pikiran energi dalam Heavenly Demon Divine Art level basic. Leluhurnya yang melihat hal itu sedikit terkejut. Lalu leluhurnya kembali mengatakan, bisa-bisanya kau baru mempelajari teknik pikiran sekarang. Kau sungguh sangat lambat, sedangkan aku saja mempelajarinya saat waktu muda. Awok-awok, iri bilang aja, awok-awok. Nah, Suho yang mendengar hal itu mengatakan, aku lelah, jadi diamlah. Lalu leluhurnya kembali mengatakan dalam hati, bajingan sinting, dia mempelajari teknik pikiran energi dalam secepat ini. Meskipun dia keturunanku, tapi, apa-apaan dia ini. Oke segini dulu untuk episode kali ini. See you next video bakal lebih seru lagi. Oke bye-bye. Don't lie, let your body lead your mind.